Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Taib, mari kita sama-sama mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan sekalian, saya beberapa hari ini bingung mau pakai materi apa ya, mau bahas tentang apa ya. Karena setiap kali saya baca dan coba tadaburin, semakin lama juga semakin menyayat hati. Karena ngerasa sendiri gitu loh. Maksudnya semakin kan ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa semakin membaca Quran tapi semakin kita nggak sujud. Makanya jangan-jangan saya pribadi semakin baca itu semakin tampak kedustaan kita terhadap Allah, kedustaan kita terhadap ayat-ayat Allah semakin tampak, kezoliman-kezoliman yang kita lakukan. Makanya ya alhamdulillah sih bersyukur teman-teman ngasih saya amanah untuk mengisi kajian ini ya, walaupun ini kajian sambil iseng mungkin kali ya, mungkin beda lah dengan ustadz-ustadz besar ini kan kita cuma diskusi semacam itu, kemudian ini juga hanya untuk memotivasi, nggak bisa jadikan dalil, tapi mudah-mudahan semakin hari kita semakin baik untuk mencoba melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan dalam ayat-ayatnya, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah, ya kan? Yang di kauniyahnya, yang qauliyahnya aja mungkin kita nggak lakukan, apalagi yang kauniyahnya ya lebih banyak lagi. Baik, teman-teman, saya akhirnya nemuin sebuah tema tentang zolim. Zolim itu apa sih zolim? Zolim itu nyakitin ya, biasanya gitu ya, nyakitin orang lain atau membuat sesuatu yang buruk pada orang lain itu biasanya zolim yang kita pahami ya. Benar nggak? Selama ini kita pahamnya begitu, benar nggak? Iya, Iya kan, iya kan? Ada mungkin juga yang menzolimi diri sendiri, berarti dia berbuat sesuatu yang salah terhadap dirinya sendiri. Nah ternyata pas saya baca tentang zolimun ya, orang-orang yang zolim, banyak yang kita itu termasuk, walaupun secara zohir gue nggak pernah zolim, tapi ternyata secara kelakuan, gile, zolim banget selama ini gitu kan. Coba deh kita buka Quran di Syafatika dulu ya, 2 ayat 254. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Nih orang kafir, orang yang zolim. Orang zolim berarti orang yang nggak mau menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah beri kepada kita. Bayangin nggak sih? Ternyata ini cuma sebagian loh. Allah cuma minta rezeki yang Allah berikan untuk diinfakkan sebagian, nggak semuanya. Itu aja kita enggan. Jadi secara definisi orang zolim itu orang yang pelit. Sering nggak kita pelit? Sering banget ya kan. Makanya kita zolim. Nah intinya apa? Ini secara zohir pelit misalnya nggak menginfakkan harta ya, harta. Tapi harta yang sesungguhnya kita yang kemarin kita bahas apa? Harta kita adalah tubuh kita ini, harta kita mata kita ini, harta kita adalah mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki dan seluruh tubuh ini adalah harta kita. Makanya kita untuk menginfakkan di jalan Allah aja kita pelit, susah. Padahal cuma sebagian, Allah minta nggak semuanya, sebagian lah gitu loh. Oke lah kamu boleh nikmati untuk kalian sendiri sebagian, tapi sebagian gue diminta sama Allah untuk transaksi. Sekali lagi ya Allah minta untuk transaksi. Allah beli harta kita itu akan diganti dengan keuntungan yang berkali-kali lipat karena transaksi ya. Itu aja kita pelit. Makanya gimana coba kita mau dapat kesuksesan? Gimana kalau kita mau puasa ini kita mau dapat gelar orang-orang yang bertakwa? Ternyata selama ini kita pelit. Untuk membelanjakan mata kita di jalan Allah aja pelit. Membelanjakan telinga kita di jalan Allah aja pelit. Membelanjakan mulut kita untuk berkata baik aja ternyata pelit. Ya Allah, gimana ceritanya nih? Ya, coba ada ngerasa nggak kira-kira nih? Sebenarnya sedikit yang diminta Allah, ya kan? Infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan. Allah sendiri yang minta, buat Allah minta, nanti akan Allah ganti lagi. Karena kan jual beli kan, transaksi kan sebelumnya transaksi dengan Allah, syaratnya apa?
dapat janji Allah, ya kan? Syaratnya apa? Gembira, ya kan? Ini aja kita pelit, pelit apa? Kalaupun misalnya ngasih pun nggak gembira, ngasih pun dengan mungkin dengan nggak ikhlas, ngasih pun mungkin dengan hal-hal yang merasa terbebani gitu. Jadinya ya Allah jolim banget kan, jolim banget. Oke, yang kedua mungkin surat 3 ayat 94, siapa Ipa? Maka barang siapa mengada-ngada kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Tuh, orang-orang zalim adalah orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah. Bohong itu kan, bohong itu apa sih? Ya? Itu kan kita tahu itu kebenaran, tapi kita ganti dengan hal yang salah. Misalnya nih, lu puasa nggak? Kita tahu nih kita nggak puasa, tapi kita bilangnya, oh gue mah puasa, ya kan? Jadi kita menyembunyikan kebenaran itu adalah kebohongan, ya kan? Nah itu sering banget nih orang-orang zalim nih. Kemudian coba di ayat 95-nya itu ada lanjutannya Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Nah bayangin nih, kalau kita nggak mau jadi orang yang mendustai Allah ya dengan mengadakan kebohongan terhadapnya, maka kita harus ikutin agamanya siapa tadi Ikutin agamanya Ibrahim, benar nggak? Di ayat selanjutnya ya kan? Ya. Nah, kira-kira agama Ibrahim itu agama Ibrahim apa yang kayak gitu? Namanya Ibrahim. Apa istimewanya Ibrahim? Ibrahim itu sampai disebut apa? Khalilullah. Khalilullah itu adalah apa? Kekasihnya Allah ya kan? Iya, bapaknya agama. Allah. Bapaknya para nabi, bukan bapaknya agama, bapaknya para nabi. Kemudian apa lagi? Dia itu termasuk ulul azmi ya kan? Yang kita ingat apa dulu? Mimin ya. Muhammad, Isa, Musa, ya kan, sama Ibrahim sama Nuh ya kan, Mimin. Masih ingat nggak pelajaran itu Gue masih ingat ya. Jadi ikutin agama Ibrahim kan gimana sih? Secara makna ya kita ikutin agamanya Allah benar, tapi Ibrahim itu kita ingat pertama, Ibrahim itu dia itu menghancurkan berhala-berhala. Bener nggak? Ya kan waktu zamannya Nabi Namrud ya kedua banyak berhala, bahkan bapaknya sendiri ada seorang pembuat berhala ya kan. Nah, Ibrahim ini orang yang menghancurkan berhala-berhala. Ya kan? Terus apa lagi? Maksudnya apa? Di sini berhala itu kita banyak keinginan, banyak Tuhan lain selain Allah, banyak yang kita kejar. Misalnya dan terutama masalah dunia. Nah, itu harus kita hancurkan. Nggak ada selain Allah itu nggak ada. Jadi apapun kebaikan nggak ada keinginan lain. Ngejar dunia boleh sih, tapi harus ada Allah unsur di situ. Ada ngejar dunia untuk apa? Untuk kita berbagi lagi, untuk berbuat baik boleh kan. Kenapa lagi? Banyak keinginan lainnya. Itu menuhankan menahankan dunia, menuhankan bos, menuhankan jabatan, menuhankan perempuan, misalnya ngejar perempuan segala macam. Itu banyak kita tuhankan. Makanya Ibrahim itu ngajarin jangan menuhankan berhala, hancurkan. Itu agama Ibrahim. Yang kedua apa? Tidak terbakar api. Maksudnya apa nih kira-kira tidak terbakar api? Maksudnya Ibrahim itu tidak gampang emosi. Walaupun api menyala-nyala di sekeliling dia tetap apa? Cool di dalamnya itu. Bahkan Nabi Ibrahim kedinginan. Padahal apinya sangat besar. Satu lapangan, satu stadion dikasih kayu bakar. Kemudian Ibrahim diikat di tengah-tengah itu. Dibakar. Subhanallah, harusnya kan rasanya kayak apa panasnya kan. Tapi Ibrahim nggak kebakar. Malah dia merasa kedinginan. Ya kan? Karena Allah suruh api itu jadi adem. Ya kan? Secara maknawi, secara kejiwaan, ya kita maknai Ibrahim itu nggak gampang tersulut api. Sulut api itu emosi ya. Ibrahim itu nggak gampang kebawa amarah. Enggak. Dia itu adem. Nggak gampang emosi. Kalau kita gampang banget kesulut api ya kan, gampang banget marah, gampang banget emosi, gampang banget baper, gampang banget galau, gampang banget lah macem-macem lah ya kan, gampang banget. Berarti kita tuh jauh dari agamanya Ibrahim. Senggol bacok jelas-jelas senggol bacok ya kan, itu IP banget ya kan. Terus apa lagi? Ibrahim itu adalah keluarganya. Ibrahim itu adalah keluarga Baitullah. Sabar ya. Bayangin ya. Sabar. Ibrahim itu keluarga Baitullah. Kita bayangin. Di Baitullah itu ada apa aja? Ada Hajar Ismail. Ada apa? Ada Hajar Aswad. Ya kan? Ada siapa lagi? Hijir Ismail. Ada makom Ibrahim. Itu ada simbol keluarga. Ada bapak, ada anak, ada istri. Itu semua nempel di Ka'bah. Nempel di kesadaran. Itu nempel di ketakwaan. Jadinya apa? Jadinya kita keluarga kita kayak gitu. Ya kan? Istrinya kayak si Hajar.
anaknya kayak Ismail, lakinya kayak Ibrahim, subhanallah, udah pokoknya kebahagiaan dunia akhirat ya kan. Bisa nggak kayak gitu? Hajar itu bayangin seorang istri yang baru punya anak bayi ditinggalin di tengah gurun pasir, yang di situ nggak ditinggalin kartu ATM, nggak ditinggalin nggak ditinggalin bahan makanan yang melimpah, kagak, cuma ditinggalin, bahkan nggak ngomong udah kamu di sini aja ya, aku mau kembali. Akhirnya si Hajar teriak, Ibrahim, apakah kau akan meninggalkan kami di sini? Ibrahim dengan menahan air mata dan kesedihan dibilang, dia nggak bisa jawab, dia cuma jalan terus sudah menunduk balik lagi ke Palestina ya kan. Terus ditanya lagi, Ibrahim, apakah kau tega meninggalkan kami di sini? Diam, setengah mau nangis tuh, akhirnya tetap ditinggalin. Akhirnya ngomong yang ketiga, apakah ini perintah Allah? Dibilang, iya ini adalah perintah Allah. Makanya si Hajar langsung ngomong, kalau ini perintah Allah, nanti saya Allah tidak akan menganiaya hamba-hambanya yang beriman. Makanya yakin banget sih Siti Hajar tuh ditinggalin di padang pasir tadi itu. Dan ternyata benar ya, setelah ada kejadian Syai, ada kejadian segala macam, akhirnya ada air jam-jam, sampai sekarang Mekah itu jadi kota yang berkah gara-gara kisahnya Ibrahim dan Siti Hajar yang ninggalin di tengah gurun itu tadi ya kan. Keluarga Baitullah, subhanallah. Terus apa lagi? Ibrahim itu agamanya ngajarin kita untuk apa? Menyembelih anak, bayangin. Ini apa namanya, kegiatan kayak gimana lagi orang yang apa namanya, kita mah diperintah cuma apa namanya, diperintah hanya untuk berbuat baik, udah gitu aja kan. Ini nabi-nabi zaman dahulu diperintah hal-hal yang di luar akal manusia, bayangin kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh itu suruh bikin perahu besar, padahal daerahnya dia itu kayak di puncak gitu ya, bahkan lebih tinggi lagi di puncak gunung ya kan. Kan gila gitu loh, hal yang gila, anti mainstream gitu kan. Allah nyuruhnya aneh-aneh aja sih gitu loh. Tapi dilakuin. Ibrahim pun sama, disuruh ngancurin berhala misal gitu kan. Itu kan juga atau nyembeli anak, kan gila. Padahal Ibrahim itu ngarepin dapat anak, pas dapat anak lagi lucu-lucunya umur 9 tahun suruh nyembeli kan, aduh gimana ceritanya ya kan. Ini apa lagi, pokoknya anti mainstream. Kalau atau Musa nih, bayangin Musa itu adalah seorang pelarian karena dia setelah membunuh orang Bani Israel, dia lari, kemudian dia malah dapat perintah suruh dakwah langsung ke Firaun. Bagaimana ceritanya gue DPO suruh suruh dakwah, suruh merangin apa pemimpin yang sangat kuat saat itu. Firaun itu Musa itu musuhnya banyak. Ada Firaun, ada Korun, ada Haman, ya kan. Firaun ini adalah pemimpin yang sangat 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 powerful. Kemudian dia dibantu oleh Korun, orang yang sangat cukongnya dia gitu kan, Korun. Dia lagi Haman itu ada panglima perang yang sangat hebat. Jadi ke segala macam kendaraan politik, apa perang dan segala macam pasti akan ditangani habis oleh si Haman ini. Makanya powerful banget si Korun. Makanya Korun pun orangnya sangat hebat, sangat sangat dikjaya. Makanya dia sampai menyebut dirinya Tuhan. Bayangin seorang Musa yang dia cadel, bahkan dia pelarian, dia nggak punya segala macam harta benda, ya kan? Dia suruh kembali ke Mesir untuk berdakwah, untuk menyerang menghancurkan kerajaannya Firaun. Kan hal gila yang disuruh. Nah kita nggak kayak gitu, nggak action kayak gitu. Kita cuma suruh apa sih? Suruh berprasangka baik, mata kita kurota ayun, suruh berjiwa yang tenang, suruh sami'na wa ta'na, suruh ahsanu qaula, suruh memberi yang terbaik, suruh melangkahkan ke jalan yang lurus. Itu aja berat banget kira-kira. Ya kan gimana kita mengikuti agama-agama Ibrahim? Berat banget. Apalagi Ibrahim itu selalu memuliakan tamu. Ingat ya waktu dulu itu ada beberapa laki-laki datang ke rumahnya Ibrahim di tengah malam ya kan. Tengah malam Ibrahim langsung apa? Jadi Ibrahim itu orang kaya. Orang kaya senangnya itu dikasih makanan. Dia itu kalau mau makan dia nggak selalu ke tempat orang, ngajak orang makan, dan makan itu yang dikasih mewah. Nah bahkan saat itu ada dua yang ternyata malaikat, yang entah 2 atau 3 ya kan, orang laki-laki datang ke rumah dia, ya kan, kemudian langsung apa? Dihidangkan sendiri tuh memasak, memanggang daging anak lembu ya kalau nggak salah ya, anak sapi. Bayangin tuh. Tengah malamnya masih sempat nyiapin makan segala, tapi bingung. Lah kok aneh, para para orang dikasih makanan enak kayak gini nggak ada yang mau nyentuh, nggak ada yang mau makan. Ternyata apa, bilang saya malaikat, saya akan memberi kabar gembira kepadamu dan akan memberi kabar buruk untuk Nabi Lut. Jadi Nabi Lut sama Nabi Ibrahim saat itu satu era gitu kan, satu waktu, ya kan. Ternyata Ibrahim akan diberi kabar gembira berupa kelahiran seorang anak, kemudian si Lut akan diberi kabar buruk, akan dapat azab tuh,
apa namanya, kaumnya karena perlakuan yang zolim ya. Makanya ini. Nah, kita bisa nggak kayak gini nih, kayak berlaku kayak Ibrahim tuh, royal banget sama teman-teman. Kenapa? Memuliakan tamu itu pahalanya besar ternyata ya, pahalanya besar banget. Ya kan, kalau ada yang tahu sampai jadi kalau ada memuliakan tamu nih, memuliakan tamu datang, eh, jadi ada seorang istri yang dia tuh selalu kesel, ngedumel, kalau suaminya banyak temennya. Kalau ada temen, main ke rumah gue, main ke rumah gue. Kemudian kan yang repot kan pasti istrinya ya kan, nyediain makan apa segala macam dan si suaminya itu selalu nyuruh yang keluarin yang enak-enak, keluarin yang enak-enak gitu kan. Nah, dia selalu ngedumel, akhirnya si istri ini curhat ke Rasul ya kan. Begini ya Rasul, suami gue begini 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 begini. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti saya main deh ke rumah kamu gitu kan. Ya udah. Akhirnya Rasul main tuh ke rumahnya si fulanah ini ya kan. Ada suaminya seneng banget kedatangan Rasul ya kan. Wah, akhirnya semua-muanya dia apa namanya, dikeluarin lah. Dan istrinya seneng, kenapa ya, karena Rasul ya kan, semuanya ridho ya kan, semuanya ridho datengin Rasul itu. Terus apa, terus pas Rasul akan melangkahkan kaki keluar, dipanggil istrinya si sahabat ini, nih lihat apa yang kau lihat itu. Jadi pas dia keluar itu, kaki melangkah itu, yang kelihatan di mata si perempuan itu, si istrinya tadi adalah kalajengking keluar, binatang-binatang berbahaya, ular apa segala macam. Jadi ternyata apa, itu yang keluar dari rumah. Jadi semakin melangkahkan kaki keluar itu, bersama dengan itu keluar pula binatang-binatang yang melata, yang berbahaya itulah gitu. Makanya kasih berita bahwa ini dengan menerima tamu dan kamu ikhlas, kemudian apa namanya, memuliakan tamu dan kamu ikhlas, makanya akan keluar segala bala bahaya, segala macam penyakit, segala macam akan keluar dari rumah kita. Makanya itu salah satu ganjaran ya untuk yang memuliakan tamu. Nah, kita bisa nggak nih kayak gini mengikuti agama Ibrahim? Ya kan, secara johir agama Ibrahim ya agama Islam, tapi secara maknawi agama Ibrahim ini yang diajari sama kita. Bisa nggak? Ternyata enggak. Kalau nggak bisa, berarti kita termasuk orang yang zolim. Bayangin, nggak memuliakan tamu, zolim. Ya kan? Kita nggak menghancurkan berhala-berhala dalam pikiran kita, itu zolim. Ya kan? Kita nggak mudah sekali terbakar api, itu zolim. Ya kan? Jadi kita apanya nggak zolim, jadi namanya kita zolim banget. Ya kan? Oke, yang ketiga. Yang ketiga siapa ya? Yang ketiga Mbak Lina. Mbak Lina. 545 Mbak. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, di sini asbabun nuzulnya adalah tentang kisos ya. Nah, kisos itu ya mata balas mata, nyawa balas nyawa, mulut balas mulut, segala macam ya kisos. Jadi adil gitu kan. Tapi secara maknawi coba kita yang lihat itu kan yang terakhir kata-kata terakhir, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Bayangin. Siapa saja yang tidak memutuskan suatu perkara tidak sesuai dengan perkara putusan Allah, sesuai dengan sesuai dengan hal yang diturunkan Allah, maka itu adalah hal yang zalim. Apa aja? Mata ya harusnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Yaitu mata apa? Mata kita tetapkan sesuai dengan ketentuan mata, yaitu mata yang qurrata a'yun, mata yang memandang indah, bukan mata yang memandang amarah, bukan mata yang memandang. Jadi mata itu yang kita lihat itu hanya kebaikan orang-orang lain. Berat nggak? Berat, ya kan? Kalau nggak zolim, bayangin nih, kita sama orang yang kita sebelin. Pasti yang kelihatan di mata kita apa? Kejelekan-kejelekan dia. Ada nggak kebaikan dia? Ada, tapi malas banget kan lihat kebaikan orang yang kita sebelin, benar nggak? Tapi kalau di sini ini apa? Kita suruh mata, berarti mata. Telinga ya dengan telinga. Kita tetapkan peraturan Allah. Telinga harusnya apa? Telinga harusnya adalah sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Kan enggak kita. Saya dengar dan saya lalai. Ya kan? Sami'na wa asoina. Terus mau gimana ya kan? Yang dengar yang baik-baik aja, enggak, kita dengar yang buruk juga, kabar-kabar yang macam-macam juga, yang ghibah, yang apa segala macam. Kita telan semuanya. Terus bagaimana? Kan zolim begitu kan. Jadi kita memutus suatu perkara tidak sesuai dengan peraturan Allah. Terus apa lagi? Ya kan? Kita harusnya
Misalnya nih, tangan kita harusnya memberi yang terbaik, tapi enggak apa, tangan kita malah kita gunakan sesuai dengan kemauan kita, bukan kemauan Allah. Ambil aja semuanya, kita raup semuanya, kan, biar karena keserakahan kita. Itu zolim. Maka kita harus tangan itu tugasnya memberi, bukan menerima, ya kan. Bersyukur itu bukannya kita terima kasih begini kan, tapi bersyukur adalah memberi. Alhamdulillah, ya kan. Alhamdulillah itu dari kata hamdu. Hamdu itu fungsikan. Jadi kalau kita menerima sebuah rezeki, sebuah hal yang baik dari Allah, maka kita harus fungsikan. Caranya apa? Ya difungsikan. Kita punya mata, kita fungsikan untuk kebaikan. Kita punya telinga, alhamdulillah. Dengan alhamdulillah apa? Kita dengar kebaikan. Kita punya mulut, alhamdulillah punya mulut. Kita fungsikan dengan apa? Ahsanu qaulan. Kita punya kaki, kita fungsikan dengan ihdinas sirotol mustaqim, ya kan? Jalan yang lurus itu yang gimana? Jalan yang istiqomah. Terus sekali lagi tuh, istiqomah lagi, ya kan? Jadi gimana? Kalau kita nggak membutuhkan suatu perkara sesuai dengan peraturan Allah, zolim, ya kan? Ini ayatnya tentang kisos, tapi dalam pemaknaan diri kita senantiasa zolim karena kita membutuhkan sebuah perkara yang ada di diri kita ini tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi subhanallah, jadi astagfirullah, kita senantiasa zolim dimanapun, kapanpun, ya kan? Karena apa? Karena seringkali kita memutuskan suatu perkara sesuai dengan kemauan kita, bukan sesuai dengan kemauan Allah. Baik, lanjut ke ayat 6, ayat 21. Siapa? Tari belum ya, Tari ya? Tari. Orang-orang yang paling zalim adalah orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung. Tuh, nggak akan beruntung, ya kan, orang yang zalim. Siapa yang nggak beruntung itu? Itu tadi ya, yang mengadakan kebohongan-kebohongan terhadap Allah atau yang mendustai ayat-ayat Allah. Banyak banget kita sering mendustai ayat Allah. Makanya kalau dibilang, kok gue udah begini banget ya hidup gue ya, padahal gue udah begini, udah begitu. Tapi kenapa kita kehidupan kita masih begini aja? Ternyata kita nggak beruntung. Kenapa nggak beruntung? Karena kita jolim. Kenapa jolim? Karena kita sering mendustai ayat-ayat Allah. Terus bagaimana dong? Salah Allah? Enggak, Allah itu selalu ngasih kebaikan. Apa yang turun dari Allah itu kebaikan. Iya kan? Bahkan kalau kita berdoa nih ya, berdoa kan pasti kita mau diterima, ya kan, mau dikabulkan. Kalau Ali berdoa, ya kan, Ali bin Abi Thalib itu berdoa, dia itu akan lebih senang, dia senang nih, Ali berdoa senang kalau apa yang dia minta itu dikabulkan sama Allah. Tapi kalau yang diminta itu ternyata dikasih sama Allah hal yang lain, dia akan lebih senang lagi. Kenapa? Karena Ali berpikirnya begini, kalau yang gue minta itu adalah kemauan gue. Tapi kalau misalnya yang Allah kasih yang beda sama kemauan gue, berarti itu yang lebih baik dan itu kemauan Allah. Jadi dia lebih suka lagi. Kenapa? Karena ini bukan menurut gue, tapi ini yang terbaik menurut Allah. Jadinya apapun yang dia minta, bahagia. Kalaupun yang diminta nggak sesuai, lebih bahagia lagi. Berarti yang gue selama ini gue berpikirnya salah. Ya Allah yang udah paling baik. Makanya dia nggak pernah berpikir Allah itu ngasih keburukan. Ya kan? Coba kalau kita pikir, apa sih Allah kasih? Azab. Azab itu karena apa? Karena kita zolim, ya kan? Apalagi misalnya penyakit. Penyakit itu kenapa sih terjadi penyakit? Ya Allah, kok gue punya penyakit beginian? Loh, emang Allah yang nurunin penyakit? Allah itu nurunin obat. Terus yang bikin penyakit siapa? Kita sendiri. Misalnya nih, ya kan, kita tahu-tahu diare atau mencret, ya kan? Kenapa? Karena makan sambal, makan sop buntut, sambalnya banyak banget, 5 sendok, ya kan? Tambah cuka lagi, berapa sendok lagi, bagaimana mules, ya kan? Terus kita tanya, ya Allah, gue dapet sakit gini, ya Allah, ini ujian dari Engkau, ya Allah. Enak aja kata Allah, lu yang makan sendiri, gitu kan? Kalau gue minta kan kagak begitu caranya, minimal seimbang atau minimal sebutuhnya aja, ya kan, yang penting ada rasa dikit lah gitu, nggak kita menuhankan rasa itu tadi, ya kira apa, ya kan. Banyak teman-teman kita nih ya, kayak sakit GERD, sakit asam lambung, ya kan, asam lambung kan nyalain mulu, ya Allah gue dapat ujian dari Engkau, ya Allah berupa sakit ini. Iya kata Allah, siapa yang bikin sakit itu, ya kan. Saya ingat nih almarhum adik saya itu yang meninggal gara-gara GERD juga itu kan. Ya itu kalau makan bakso itu sampai nggak berasa kuah baksonya, yang berasa itu sambelnya. Sampai kuahnya itu baunya bukan bau kuah bakso lagi, tapi bau apa? Sambelnya. Terus gimana kalau udah begitu nyalain Allah? Ya enggak, kata Allah, lu yang bikin penyakit sendiri. Gua yang dari gua adalah kebaikan-kebaikan buat kalian semua, tapi kita malah enggak. Jadi jangan pernah pikir ya Allah gue dapat begini karena dapat ujian dari Engkau, ya enak aja kata. Yang turun dari Allah adalah kebaikan, kita sendiri yang bikin itu. Oke, lanjut.
Lanjut. Jadi kita jangan jadi orang zolim ya. Karena apa? Menganiaya diri kita sendiri. Lanjut di surat tadi berapa tadi? 621 ya. Sekarang di 647. Ya coba baca tuh. 6 ayat 47. Katakanlah Muhammad itu ya. Katakanlah Muhammad, Iya. terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan selain orang-orang yang zalim? Ya ampun. Orang zolim itu adalah orang yang dibinasakan Allah dengan azab yang tiba-tiba. Ya kan? Bayangin ya. Tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita karena sebuah petaka, berarti apa? Karena kita zolim. Udah kita nggak usah berpikir macam-macam ya Allah nih. Makanya jangan sering kita nyalain sesuatu, nyalain ini orang lain lah apa segala macam. Kita introspeksi diri kita dulu, banyak-banyak istighfar. Kayak tadi pagi kan selesai subuh tadi ada banyak ada masukan dari beberapa ustadz ya, ada ceramah sedikit kultum intinya tentang istighfar. Istighfar itu ya Allah, amalan yang sangat dicintai Allah itu istighfar. Apalagi kalau kita menjelang sahur, menjelang berbuka, banyak-banyak istighfar. Nggak usah banyak yang main aneh-aneh lah, istighfar aja. Itu Allah paling suka. Kenapa? Terus akan dilapangkan rezekinya, akan dilapangkan hatinya, akan dibersihkan segala macam. Oh pokoknya banyak istighfar aja deh, ya kan? Ini enggak, kenapa begitu? Karena kita sering kali zalim, makanya akan dibenarkan secara tiba-tiba. Coba Li dibaca lagi 48 lagi, apa 49-nya Li? Ya 48. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tuh, tugasnya hanya memberi kabar gembira dan peringatan, ya kan? Tugas itu doang, nggak bertanggung jawab kalau mau dengan hasil, mau kita mau berubah mau kagak itu urusan kita. Maksudnya kitanya. Rasul itu cuma ngasih kabar gembira dan peringatan. Lo kalau beriman nanti akan hadiahnya ini kabar gembira atau peringatan. Tapi lo kalau nggak mau ngelaksanain perintah ini akan dapat azab berupa ini udah jelas tuh. Kalau di 47-nya sorry. Perbaikan mereka tidak akan ada rasa takut, mereka tidak akan rasa bersedih hati, ya kan? Dan selalu mengadakan perbaikan tuh ya. Beriman, selalu mengadakan perbaikan, maka tidak akan ada rasa takut dan sedih hati. Orang-orang zalim tuh pasti akan ada ancaman-ancaman azab yang itu akan terbalikannya, ya kan? Karena kita apa? Karena kita tidak memperingati, mengindahkan perintah-perintah Rasul dan ayat-ayat Allah. Coba 49-nya, Li. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik. Tuh, yang mendustakan ayat-ayat Allah tadi, ya kan, perintah-perintah Rasul akan dapat azab. Pakai jatuh lagi. Dapat azab karena apa? Kita fasik. Fasik itu apa kira-kira fasik, Li? Itu berbuat dosa. Fasik itu kita tahu, ilmunya udah tahu nih, ya kan? Hukumnya udah tahu, tapi tetap kita langgar. Udah tahu nih ngomongin orang salah, kita ngomongin orang, itu fasik, itu zolim. Kita udah tahu misalnya mata kita harus qurrata ayun, kita qainal ta'ayun. Kita memandang khianat, ya kan, memandang buruk aja kelakuan orang. Itu kita zolim, kita fasik. Kita tahu nih harus bangun malam nih misalnya gitu kan, wajib. Tapi kita nggak pernah mau bangun malam. Kita tahu nih harus begini. Intinya berbuat baik tapi kita langgar, itu fasik, maka akan dapat azab. Kenapa ya? Karena zolim itu dia tadi ya. Jadi makanya semakin saya baca semakin ke sini, lah kok semuanya kena ke gue gitu loh, kena. Makanya ya Allah. Coba lanjut lagi surat 6 ayat 93. Umi. Panjang. Hmm. Siapakah yang lebih zolim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Nih ya, jadi kita seringkali mengatakan ini adalah perintah Allah, ternyata itu karangan kita sendiri. Bahasanya kita membuat ayat-ayat tandingan, ya kan? Benar nggak?
Kita disuruhnya berbuat baik, kita berbuat buruk, kita bilang, oh ini dari Allah gitu. Jadi kita melakukan apa? Ayat-ayat tandingan, membuat ayat-ayat tandingan, ayat-ayat yang dibikin. Makanya apa? Ya akan dapat azab nih. Azabnya berupa apa? Ini sakaratul maut nanti nih. Ya Allah, sakaratul maut itu kenapa sih orang yang pernah berpikir nggak sih kenapa sih kita apa orang-orang yang meninggal itu, orang-orang yang zolim itu posisinya itu kesakitan, ya kan? Posisinya itu kayak orang tersiksa waktu sakaratul maut. Ternyata apa? Yaitu dia tadi ditarik, dipukul, digoyang-goyang, dipukul lagi, ditarik lagi. Kenapa? Karena bertahan. Orang-orang zolim, orang-orang yang aniaya tadi yang suka menukar kebohongan ayat-ayat Allah tadi apa? Dia itu saking cintanya sama dunia, makanya akan ditarik itu dia bertahan. Bahasanya ini tarik tambang ya kan? Tarik-tarikan, ditarik malaikat kita nahan, makanya dipukul sambil dipukul. Pernah lihat ini enggak nyambut singkong, ya kan? Nyambut singkong gitu ya, ditarik diogrek-ogrek, ditarik lagi diogrek-ogrek, tarik lagi, dan itu rasanya sakit. Kenapa? Karena dia nahan, enggak beda sama orang yang ikhlas. Dipanggil ya ayuhan nafsul mutmainnah, ya kan? Masuklah ke dalam surgaku. Kenapa? Karena nafsul mutmainnah orang udah berjiwa tenang, udah ikhlas, ya kan beda orang yang ikhlas. Kayak ngambil apa? Rambut di adonan kue ya, licin ya, ngerti nggak ya? Beda ya, nyabut singkong ya kayak gitu diogrok-ogrok dulu, kemudian ditarik, diogrok-ogrok tarik ya, ambil dipukul. Ini ada yang tarik rambut dari adonan, licin, bahkan pelan-pelan kalau kagak bisa merusak yang lainnya jadi licin. Beda banget. Makanya kalau orang-orang yang soleh itu kebanyakan tinggalnya apa? Lembut dia. Ada yang senyum, ada yang tenang, santai. Ya kan kalau orang-orang yang kafir, orang yang zolim, wah meninggalnya udah kayak gimana tahu ya nahan sakit. Kenapa? Karena dia tahan, karena dia nggak mau, karena dia tahu, oh ternyata kan direkamin video ya kan setelah kita kita sakaratul maut itu direkamin video sama Allah ya kan, kan perbuatan-perbuatan kita. Makanya dia nggak mau, ya Allah kayak gini gue nggak mau deh, gue nggak mau mati saat ini. Kenapa? Gue mau hidup ntar biar apa? Biar mau obat. Karena gue mau setelah ini gue mau begini. Kata Allah telat kapan? Kenapa baru sekarang? Kemarin kemana aja? Emang kemarin nggak ada yang ngingetin kan gitu kan? Makanya ya ada sahabat yang sakaratul mautnya itu aneh. Sakaratul mautnya dia bilang, coba yang lebih banyak, coba yang lebih jauh, coba yang baru. Itu yang disebutin. Kan bingung, akhirnya ngadu sama Allah. Sama Rasul ya kan. Ya Rasul si fulan itu meninggal sakaratul mautnya dia bilang begitu, coba lebih banyak, coba lebih jauh, coba yang baru. Oh ternyata Rasul bilang, oh dia saat itu sedang direkamin videonya nih gitu kan. Videonya lagi direkamin sama sama Allah. Nah itu suatu ketika dia ada sahabatnya dia minta, baju lu bagus nih gitu loh. Gue nggak punya baju nih. Ada baju apa ada baju nggak? Akhirnya baju yang dia pakai adalah baju lama ya kan, tapi masih bagus dikasihin. Padahal di dalam rumahnya ada baju yang baru. Makanya dia selalu ngomong, coba dikasih yang baru. Ya, nyesel. Udah berbuat baik aja nyesel. Kenapa nggak gue kasih yang baru? Kemudian dia itu, jadi setelah melihat ganjaran pahalanya banyak, dia nyesel. Coba gue kasih yang baru gitu. Kemudian apa lagi? Coba yang jauh. Ternyata pas ngomong coba yang jauh. Jadi dia itu tahu nih dikasih gambaran ternyata pahalanya orang yang ke masjid ya kan, ke masjid itu dihitung per langkah itu pahalanya berlipat ganda per langkah. Jadi semakin jauh semakin banyak pahalanya. Makanya dibikin coba semakin jauh gitu loh. Kenapa? Karena dia tahu per langkah itu dihitung. Gitu. Makanya yang orang tinggalnya jauh dari masjid tapi tetap sholat di masjid, subhanallah ini nanti pahalanya berlipat ganda, banyak banget kan. Terus coba semuanya. Jadi ada yang kalau nggak salah ada fakir miskin ayah sedekah dan segala macam dikasih nih. Gue cuma punya duit segini nih. Udah gue kasih separuh deh buat lu, separuh lagi buat gue ya, gitu cerita gitu. Akhirnya dia mikir, ternyata pahalanya tuh banyak banget gitu loh. Makanya dia pikir, coba dulu gue kasih semuanya. Makanya itu dia meninggalnya tenang gitu, tapi penyesalan bukan penyesalan dia mau balik ke dunia untuk melakukan pertobatan, tapi enggak, coba akan melakukan yang lebih baik lagi. Kalau kita kan coba bayangin, jangan sampai nanti udah di sakaratul maut baru nyesel, coba gue kasih yang ini, coba gue kasih yang itu, atau coba gue ngelakuin ini itu kan percuma banget ya kan. Makanya
Makanya jangan mengadakan kebohongan-kebohongan, jangan bikin ayat-ayat tandingan. Kenapa? Nanti sakaratul mautnya sakit. Ya, ada udah nyobain? Cobain nih, sakaratul mautnya sakit apa enak? Kita bisa cerita dah ya kan. Ya Allah Jok, sakit banget Jok ternyata Jok. Kenapa? Karena gue dulu zolim. Karena gue dulu sering nuker ayat-ayat Allah. Ya, oke lanjut. Kita lanjut ke ayat nih. Masih surat 6 juga 135. Siapa lagi ya? Ela. 35. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Tuh, orang yang zalim adalah orang rugi. Kenapa? Karena dia berbuatnya nggak sesuai dengan kemampuan dia. Kerjanya apa berarti? Kalau nggak sesuai dengan kemampuan, berarti dia melaksanakannya dengan asal-asalan ya. Melaksanakannya cuma sekedarnya. Melaksanakannya cuma semaunya. Jadi kalau orang yang nggak zalim akan dapat tempat terbaik nanti di sisi Allah adalah orang yang melakukan semaksimal mungkin. Kita kan enggak, kita semaksimal mungkin untuk urusan dunia ya kan. Kerja aja semaksimal mungkin, nggak boleh telat, bahkan harus lembur dan segala macam. Tapi kalau untuk urusan Allah, ya seadanya aja lah gitu kan. Ya kan? Kita dipanggil sama bos kita nih, rapat meeting mendadak nih, kita kumpul jam 3 pagi. Waduh, kagak mau telat tuh, langsung dari jam 1 udah bangun tuh. Ya kan langsung pergi ke kantor dan segala macam biar nggak telat jam 3 ada meeting dadakan yang urgent gitu kan. Tapi pas dipanggil Allah jam 3 pagi, wahai Ela, ayolah kita meeting nih, aku nunggu kamu nih. Ya kan kita apa? Ya Allah masih ngantuk, ya Allah ntar aja nih jam 4-an, ya kan. Jam 4 dipanggil lagi sama Allah nih, mesti kita lah udah jam 4 nih. Kan kadang kita bangun lagi. Akhirnya 5 menit lagi ya Allah masih agak-agak gimana gitu kan. Akhirnya apa? Itulah dia. Makanya kita yang kayak gitu aja hitungannya masih zolim. Enggak sih? Ngelakuin kita masih menjalankan aja ini. Masih zolim kenapa? Karena jalaninya semau kita. Jalaninya nggak maksimal. Jalaninya seadanya. Kan harusnya kalau untuk urusan dunia aja begitu kita sangat-sangat loyal, kok urusan akhirat kita nggak loyal. Ya kebayang ya, zolim banget kita ya, nggak adil. Makanya Ustadz Ade pernah bilang orang yang dominan urusan kerja, maka dia akan berat untuk urusan akhirat. Orang yang dominan untuk urusan dunia, dia akan berat untuk melaksanakan urusan akhirat. Misalnya nih, kita kerja keras banget gitu kan, kita bontang-panting dan segala macam. Ntar malam itu berat banget nih buat sholat malam nih. Kan harusnya kita harus seimbang. Atau kalau lebih baik lagi, ya kita sholat malamnya harus kita genjotin, itu lebih giat lagi dibanding sama yang lainnya gitu. Karena apa? Ini Allah yang manggil gitu kan. Jadi ya sekali lagi kita jangan berbuat kalau kita udah dipanggil nih, udah diperintah sama Allah, jangan semaunya urusan kepada Allah. Jangan seadanya, tapi harus sesuai dengan kemampuan kita. Ya kita mampunya segini, nggak ada paksaan kan. Maksudnya kan ya Allah tahu, ya kan Mas Tato itu sekemampuan kita. Misalnya mampu saya infak ya 5.000, ya udah 5.000 itu udah paling maksimal gitu masanya. Kalau misalnya ada yang lebih kaya lagi, wah gue mah 5 juta mah masih enteng, gue masih 10 juta deh gitu. Kan maksimal dia. Jangan sampai nggak maksimal. Yang orang kaya ngasih 5.000, yang orang miskin ngasih 5.000, beda urusannya. Makanya, nah orang yang ini kita ngebantu orang nih kan, bahkan orang yang zolim itu jadi nggak maksimal nih. Gue bergelimang harta, gue makanan banyak, tetangga gue nggak makan, itu zolim, ya kan? Gue bisa ngebantu orang, harusnya gue kasih sedekah sekian untuk bantu dia, tapi ternyata cuma kasih seadanya, itu zolim gitu loh. Karena apa? Nggak sesuai kadar dia. Jadi ini tamparan juga buat kita yang kadang-kadang untuk urusan dunia kita maksimal mungkin, tapi untuk urusan akhirat kita seadanya, ya kan? Oke, lanjut. Siapa nih? Fitri 12 ayat 23, Fit. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wanita Zulaiha di rumah tempat tinggal Yusuf mencoba merayunya. Lantas ia menutup semua pintu dan berkata, "Mari kemari." Yusuf menjawab, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya tuanku, suami nyonya, telah memberikan tempat yang baik kepadaku, maka tidaklah pantas aku berlaku curang."
Sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang zalim. Tuh, orang yang zalim itu, ini kisahnya tentang Yusuf dengan Zulaikha. Jadi orang yang nggak berterima kasih lah ya, nggak bersyukur ya kan, karena telah diperlakukan baik, dia itu udah berbuat curang, itu orang-orang yang zalim, ya kan. Di sini kisahnya Yusuf dengan Zulaikha yang diajak ya kan, diajak ke kamar, kemudian Yusuf, tapi sebenarnya Mbak Fitri, sebenarnya Yusuf mau nggak itu diajak ya? Pengen nggak? Enggak. Siapa tahu, coba dibaca 24-nya dah. Sesungguhnya dia telah asik dengan Yusuf, dan Yusuf pun begitu pula. Sekiranya ia tidak melihat mendapat dalil petunjuk dari Tuhannya. Demikianlah kami hindarkan Yusuf dari perbuatan jahat dan keji. Sesungguhnya ia masuk golongan hamba kami yang tulus ikhlas. Jadi Yusuf pun sebenarnya pengen. Kenapa? Karena si Zulaikha ini adalah wanita tercantik di Mesir saat itu ya kan. Yusuf pun juga laki-laki terganteng bahkan di dunia ya kan, terganteng di dunia. Jadi dan Yusuf pun pengen, cuman pas dipanggil dan dia udah ada keinginan juga, dia ngelihat tanda-tanda ayat-ayat Allah, oh jangan, astagfirullahaladzim, maka dia lari kenapa? Yaitu dia menghindar ya kan, akhirnya ditarik, akhirnya tarik-tarikan tuh lari, akhirnya sampai depan pintu, pas depan pintu dibuka, oh ternyata ada suaminya si Zulaikha gitu kan, wah coba bayangin ya kan. Akhirnya tetap aja si Yusuf yang salah gitu kan. Ini ayatnya tentang Yusuf, cerita tentang Yusuf dan Zulaikha. Tapi ya kita kaitkan dengan kaji diri, siapa Yusuf, siapa Zulaikha, ya kan? Si Yusuf pikiran, Zulaikha itu hawa, perasaan, ya kan? Jangan ikutin hawa. Kalau ikutin hawa akan terjadi kezoliman, ya kan? Buktinya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu ngikutin hawa, ya kan? Ngikutin sing perempuan. Akhirnya apa? Diturunkanlah di bumi, ya kan? Akhirnya apa yang diomongin doanya Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin tuh. Ya Allah, saya telah menzolimi diri kami sendiri. Kenapa? Karena ngikutin hawa. Ya, hawa ini perempuan, tapi simbolnya hawa. Jadi kita jangan ngikutin hawa nafsu ya maksudnya ya, dikaji dirinya ya. Jadi jangan ngikutin hawa. Kalau enggak, ya akan sengsara. Kalau enggak, akan zolim. Berapa banyak orang yang gara-gara memperturutkan hawa jadi jolim, jadi tercela, jadi nggak beruntung, ya kan? Berapa banyak orang yang korupsi cuma gara-gara hawa, nggak hawa yang di rumah, tapi hawa di luar rumahnya, ya kan? Ngikutin, papi beliin ini, papi beliin itu, ya kan? Om, aku minta ini, wah banyak yang gitu. Akhirnya apa? Korupsi lah, apalah gitu. Karena apa? Memperturutkan hawa nafsu. Jadinya ya itulah dia. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang zolim karena kita memperturutkan hawa nafsu. Ya, mata, telinga, hidung, tangan, kaki jangan ngikutin hawa. Kalau ngikutin hawa beda sama perintah Allah, zolim jatuhnya. Mata tadi yang harus qurrata ayun karena ngikutin hawa, apain mau ngeliat kebaikan dia, wajib benci banget sama dia. Akhirnya kenapa gak orang begini, akhirnya ngikutin hawa, ya kan? Harusnya kita nih lagi jalan di ini kemudian kita ada mau ada orang nyelonong gitu segala macam, kita apa? Langsung emosinya ngebakar padahal kan kita ikutin hawa tuh. Kita tabrak lah, kita balikin segala macam, akhirnya jadi nggak selesai. Ngikutin hawa tuh nggak akan selesai. Ikutin hawa tuh tambah parah, ya kan? Yang marah-marah dan segala macam di jalanan tambah berantem, tambah macet, orang tambah marah, nyumpahin serapa dan segala macam. Akhirnya apa ya? Nggak akan selesai. Tapi kalau kita ikutin kesadaran, ikutin keimanan, ikutin perintah Allah, ya enggak. Kan memaafkan lebih baik daripada marah-marah misalnya gitu kan. Akhirnya apa ya, sekali lagi jangan fala tatabiul hawa, berulang kali diulang tuh. Jangan mengikuti keinginan si hawa tadi. Kalau ikutin terus ya habis-habisan kita, yakin deh, ya kan. Coba lanjut di surat 14 ayat 42. Siapa lagi nih? Mbak Diana, mana Mbak Diana? Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Jadi kita kadang merasa ditangguhkan itu berarti gue nggak ada apa-apa nih, nggak terjadi apa-apa, gue berbuat zalim. Enggak, jangan sampai.
Jangan ngira begitu, Allah nggak akan lalai, ya kan? Allah nggak akan lalai. Terus di sini ayatnya itu bikin kita terbelalak ya, bikin kita terbelalak, bahasanya akan datang kalau udah ketemu hal yang nabrak, kita baru ini nih, baru sadar. Jadi kalau kita udah membuat zolim tuh pasti akan sampai menangguhkan mereka sampai hari pada waktu mata mereka terbelalak, kaget gitu kalau udah datang azab, datangnya udah baru sadar, udah nabrak lah ya, bahasa udah mentok, astagfirullahaladzim gitu loh. Makanya Allah tuh nggak akan lalai, ditangguhkan itu jangan kita mentang-mentang masih itu gitu dikasih. Jadi tangguhnya itu nggak akan lama, ya, pasti akan dibalas langsung, ya kan? Nggak usah nunggu, makanya kita jangan sampai zolim lah, ya kan? Ya, jangan sampai nanti pas di sini kan sebenarnya hari pembalasan, hari kiamat ya, yang bikin mata kita terbelalak. Tapi sebenarnya yang lebih terjadi adalah sekarang ini adalah hari perhitungan, ya kan? Hari perhitungan itu bikin baru sadar kalau telah kita tuh berlaku jolim, dan kemudian Allah tuh nggak lalai. Apapun yang kita lakukan, Allah nggak lalai. Apapun kezoliman yang kita lakukan, Allah nggak lalai. Makanya jangan sampai nunggu kita baru sadar, udah mentok nih, udah mentok baru sadar, oh gue selama ini salah. Jangan begitu, ya. Baik, sebenarnya itu masih ada 25-an ayat lagi ya tentang zolimun ya. Ada zolimin, ada zolim, ada zolim sendiri, ada zolimin, ada zolimun, banyak. Ini di kata zolimun aja sebenarnya udah ada 25, dan itu semuanya intinya perbuatan zolim itu ternyata bukan kita menganiaya orang lain aja. Ya, secara maknawi perbuatan zolim ini ternyata banyak tuh, itu tadi ya, yang nggak melakukan maksimal itu ternyata zolim. Orang yang pelit ya, tadi adalah orang yang zolim. Kemudian orangnya apa tadi, yang nggak ngikutin agama Ibrahim tadi ya, yang nggak terbakar api, yang nggak menghancurkan berhala, yang gajah keluarga jempan keluarga Baitullah, kemudian intinya kita nggak ngikutin agama Ibrahim, itu zolim. Kemudian apa lagi nih? Kita yang sering menukar ayat-ayat Allah dengan ayat-ayat yang kita bikin sendiri, itu zolim, ya kan? Terus apa lagi? Kita zolim kalau ngikutin hawa, ya kan? Intinya banyak sekali kezoliman yang sering kita lakukan yang tanpa kita sadari, makanya kita jadi nggak beruntung, kita jadi orang yang rugi, kita jadi kena azab dan segala macam karena selama ini kita masih zolim. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada, mari kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.